Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala bi ni'mati Islam wal iman wal hidayah wa qafa biha ni'ama. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada sore hari ini. Kita masih diberi kesehatan, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membahas tentang adab-adab berbuka puasa. Di sini saya sebagai pemateri bukan berarti saya lebih tahu daripada teman-teman. Langsung saja, yang pertama, dua kegembiraan bagi orang berpuasa. Bila tiba waktu berbuka, maka tibalah waktu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Allah memberikan dua kegembiraan baginya, yakni saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tersedia dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kegembiraan sewaktu berbuka dan kegembiraan sewaktu bertemu dengan Rabb-Nya. Yang kedua, kapan ke waktu berbuka? Nah, di sini saya dapatkan waktu saudaraku bila bulatan matahari telah terbenam di ufuk barat, maka segeralah berbuka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu segera berbuka bila bulatan matahari telah terbenam. Selanjutnya menyegerakan berbuka. Kaum muslimin dan muslimat di sini menyegerakan berbuka bagian dari adab-adab berbuka puasa. Janganlah menunda berbuka bila waktunya telah tiba. Jangan menunda malam tiba. Begitulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan agar segera berbuka bila matahari telah terbenam. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Banyak sekali hikmah menyegerakan berbuka. Ada beberapa di sini hikmah menyegerakan berbuka bagi kita sendiri. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka mendatangkan kebaikan. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazallun nasu bi khairi ma'ajjalun fitra, yang artinya manusia senantiasa memperoleh kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, yang kedua, hikmah menyegerakan berbuka merupakan bukti komitmen kepada sunnah Rasulullah. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku senantiasa berada di atas sunnahku. Nah, kita di sini dianjurkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lanjutannya, selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang untuk berbuka puasa. Nah, yang ketiga, menyegerakan berbuka salah satu sebab kemenangan Islam. Yang keempat, menyegerakan berbuka adalah bentuk penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani. Kedua hal di atas tertuang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, ini akan senantiasa jaya selama umatnya menyegerakan berbuka, karena Yahudi dan Nasrani selalu menunda-nunda berbuka. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita sebaiknya menyegerakan berbuka ketika tiba waktunya. Selanjutnya, adab berbuka puasa yang keempat, berbukalah sebelum mengerjakan sholat maghrib. Kenapa di sini dianjurkan untuk berbuka sebelum mengerjakan sholat maghrib? Karena pada poin ketiga tadi itu sunnahnya kita
menyegerakan untuk berbuka. Adapun Rasulullah SAW berbuka terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat maghrib. Menyegerakan berbuka ini merupakan akhlak para nabi. Masih ada kita temui orang-orang yang menunda berbuka hingga selesai sholat maghrib. Perbuatan seperti itu bertentangan dengan sunnah Nabi dan juga merugikan dirinya sendiri. Di samping itu, sholatnya juga terusik karena memikirkan makanan, apalagi saat itu perutnya lagi keroncongan. Jadi kita disunnahkan untuk melaksanakan berbuka puasa dulu sebelum sholat maghrib, agar kita sholatnya itu lebih khusyuk, tidak memikirkan makanan-makanan yang ada di atas meja. Selanjutnya ada berbuka puasa yang kelima, berbukalah seadanya dan jangan berlebih-lebihan. Nah, di sini kepada teman-teman, misalkan banyak menu makanan, menu buka puasa di rumah, jangan langsung kita makan semua. Nanti terkendalanya kita tidak bisa rukuk dalam melaksanakan sholat maghrib. Jadi kita bisa saja menunda sholat maghrib nanti dan akhirnya masuk sholat isya. Jadi kita tidak sholat maghrib. Sebagian orang ada yang menjadikan momen berbuka puasa sebagai ajang balas dendam. Nah, ini maksudnya tadi janganlah memakan semua yang ada di atas meja. Untuk menuruti selera perutnya yang tidak tersalurkan pada siang hari. Sikap seperti itu jelas keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ada berbuka puasa yang keenam, yaitu berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, kita dianjurkan untuk berbuka dengan segelas air. Sebaik-baik makanan berbuka adalah kurma. Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka beliau meminum beberapa teguk air. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakannya kepada kita. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa buah ruthab atau buah kurma yang masih basah. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir kurma. Dan jika tidak ada, maka beliau meminum beberapa teguk air. Selanjutnya, salah satu kebiasaan buruk yang masih sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah berbuka puasa dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Misalnya minuman keras, rokok, atau makanan yang diperoleh dari usaha yang haram. Misalkan mencuri, dan sebagainya. Hendaklah orang-orang yang melakukannya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan suci, janganlah ia kotori dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya ada berbuka puasa yang apa yang harus diucapkan ketika berbuka. Nah, di sini sering kita sebagai umat Rasulullah banyak yang bertanya, apa yang diucapkan ketika kita berbuka puasa? Kita mengucapkan Allahumma lakusumtumka atau ada yang lebih afdal dari itu. Nah, di sini Rasulullah SAW membaca doa ketika hendak berbuka, yaitu sahabas soma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, saya ulang kembali, sahabas soma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, di sini artinya telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah diraih pahala yang ditetapkan insyaallah. Nah, yang terakhir ada berbuka puasa. Doa mustajab ketika berbuka. Nah, kita di sini dianjurkan untuk memperbanyak doa sebelum kita berbuka puasa. Nah, kebanyakan ya banyak yang keliru ketika sudah menjelang berbuka puasa, kita langsung ambil saja itu begitu makanan.
tidak dan melupakan sunnah Rasulullah ketika ia ingin berbuka. Kita itu harus memperbanyak doa ketika hendak berbuka puasa. Jangan lewatkan kesempatan berdoa ketika berbuka, karena doa ketika berbuka termasuk doa yang mustajab. Adapun sabda Rasulullah SAW yaitu 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama orang yang sedang berpuasa hingga berbuka, yang kedua imam yang adil, dan yang ketiga doa orang yang tersalimi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudari Erniati. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya. Dengan ini saya persilahkan.